perusahaan yang baru establish ini kan tentunya ada investasi kan ya. Iya. Nah, nantinya ini akan mendapatkan fasilitasnya ada beberapa hal nih. Bisa berupa pembebasan pembayaran atas pajak penghasilan atau pengurangan dari tarif PPh badan. Oh, seperti itu. Insentif Sangat menggiurkan ya. Insentif atau pengurangan ini oleh pemerintah karena memang 100% bulat-bulat, plek-plek gitu ya. Saya dong bulat. Hayu kita tarik-tarik mereka semua, Mas. Supaya IKN makin pemerataan pertumbuhan ekonomi. Betul, itu udah jadi. Ibu kota negara bernama Nusantara adalah satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayah kedudukannya menjadi ibu kota negara yang ditetapkan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semua, welcome back pada acara YouTube channel KPP Wajib Pajak Besar 1. Perkenalkan, saya Riko Satria, penyuluh KPP Wajib Pajak Besar 1 yang akan memandu jalannya kegiatan kali ini. Apa kabar kawan pajak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Topik yang akan kita bahas merupakan salah satu peraturan Menteri Keuangan yang terbit pada tanggal 29 April 2024, yaitu PMK 28 tahun 2024 tentang fasilitas perpajakan dan kepabeanan di Ibu Kota Nusantara. Di mana salah satu fasilitas yang diberikan adalah pengurangan pajak penghasilan, pengalihan hak atas tanah dan bangunan kepada pembeli yang merupakan tanah atau bangunan di IKN yang ke-1. Betul sekali. Nah, bagi kawan pajak yang lupa ataupun belum mengetahui, di mana sih IKN kita? IKN kita terletak di 2 kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasar Utara. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita seorang penyuluh dari KPP Wajib Pajak Besar 1, Mbak Wanda Rahma. Halo Mas Riko. Tapi izinkan saya pada kesempatan kali ini menambahkan Wanda Nusantara Rahma. Waduh, luar biasa. Jadi saya punya nama tengah. Iya. 3 suku kata, singkatannya Wandara. Wandara. Iya. Halo Mbak Wanda, apa kabar? Halo, apa kabar Mas Riko? Baik. Halo kawan pajak semua, apa kabarnya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat seperti kami berdua. Alhamdulillah. Amin. Iya. Nah, Mbak Wanda, saya juga sudah sangat bersemangat nih ingin membahas topik pengurangan pajak penghasilan atas pengalihan tanah dan atau bangunan yang di IKN untuk yang pertama kalinya. Betul, tadi ini. tuh saya mendengarkan panjang sekali memang judul fasilitas pengurangannya ya. Iya. Semoga nanti kita tidak belibet ya Mas dalam menjelaskan ini. Oke. Tapi Mbak Wanda, saya punya banyak begitu pertanyaan ke Mbak Wanda. Mudah-mudahan Mbak Wanda tidak marah nih ke saya nanti ke depannya. Tentu tidak. Tapi hopefully I could answer all the questions. Thank you Mbak Wanda. Ya, sama-sama Mas Riko. Nah, baik kawan pajak, Mbak Wanda, memang banyak sekali pencerahan yang kita dapat dari PMK 28 tahun 2024 ini. Terutama bagi para pelaku bisnis ataupun mereka yang ingin melebarkan usaha dan sayap bisnisnya ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Betul sekali Mas. Fasilitas yang sudah disajikan juga banyak. Betul. Seingat saya, tim KPP kita sebelumnya sudah membahas PPh final 0% atas UMKM yang beromset sampai dengan 50 miliar dan juga ada PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah dan bersifat final yang diberikan oleh pemerintah kita kepada para pegawai yang bekerja di IKN serta terkait super deduction vokasi. Iya, yang sampai 350% kalau nggak salah itu super deduction. Benar sekali Mbak Wanda. Iya. Nah, puzzle berikutnya adalah bagian kita nih untuk melengkapi, yaitu pengurangan pajak penghasilan atas pengalihan hak tanah bangunan tadi yang pertama untuk di IKN. Betul. Jadi kita ke bagian fasilitas yang ini nih Mas, Iya, yang pengalihan Mbak hak Wanda. atas tanah dan bangunan. Nah, terkait hal itu Mbak Wanda, could you give us a hint, a little bit mungkin? Ya. I won't give you a little bit, I'll give you a lot. Baik, terima kasih Mas Riko. May I start? Siap.
Baik, kawan pajak semua, mungkin sebaiknya saya reminding dulu ya. Iya. Saya remind dulu kalau kita bicara fasilitas, fasilitas ini adalah cakupan di dalam tax holiday. Nah, Mas Riko dan kawan pajak semua, saya ingatkan kembali apa sih itu tax holiday. Jadi tax holiday ini merupakan pemberlakuan insentif pajak. Catat ya. Jadi pemberlakuan insentif pajak, tax insentif yang biasanya digunakan oleh negara-negara berkembang atau digunakan oleh negara-negara yang memang sedang dalam fase transisi perekonomian. Nah, ini apa? The main intention untuk insentif pajak ini adalah to attract either itu adalah domestic atau foreign investment itu. Nah, kemudian biasanya insentif ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang baru establish. Nah, perusahaan yang baru establish ini kan tentunya ada investasi kan ya. Nah, nantinya ini akan mendapatkan fasilitasnya ada beberapa hal nih. Bisa berupa pembebasan pembayaran atas pajak penghasilan atau pengurangan dari tarif PPh badan. Seperti itu. Insentif ini saya bilangnya apa ya? Awal mulanya mungkin ya itu tercantum di Undang-Undang Penanaman Modal. Ada di, ayo tebak pasal berapa? Atau masih ingat undang-undangnya tidak? Lupa ya? Saya kalau itu ada di pasal 18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Penanaman Modal. Itu dulu ya, saya mau bahas tentang tax holiday-nya itu. Nah, yang kedua, dari adanya fasilitas-fasilitas ini, itu prinsip pemberian fasilitas ini tentunya akan memunculkan ada 4 hal, Mas. Simplicity, kayak kemudian ada certainty, trust, dan verify. Simplicity itu apa? Simplicity itu less document lah. Nantinya semua akan based on application system. Kesederhanaan seperti itu ya? Kesederhanaan, betul sekali. Kemudian yang kedua adalah certainty. Itu seperti kepastian ya Mas ya. Memberikan kepastian hukum yang lebih. Trust, nanti di sini pelaku-pelaku usaha juga akan banyak menaruh kepercayaan kepada kita. Tentunya DJP dengan adanya fasilitas-fasilitas ini untuk mereka bisa berinvestasi secara langsung di IKN. Dan yang terakhir adalah verify. Begini, semua penghitungan perpajakan sekarang di Indonesia sudah menggunakan self-assessment. Betul. Terus kalau self-assessment fungsi kita apa? Fungsi kita ini tentunya adalah memastikan kebenaran dari implementasi fasilitasnya. Tetap ada memastikan kebenaran atau pengawasan ya, Mbak. Ibaratnya kita polisi perpajakannya lah di sini. Nah, kaitannya kemudian dengan fasilitas pengurangan pajak penghasilan ini, kemudian saya boleh ya coba merangkai satu-satu nih fasilitas, ini judul besarannya ya. Fasilitas pengurangan pajak penghasilan atas penghasilan yang dari penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan kepada pembeli di IKN. Yang ke-1. Nah, kemudian berarti fasilitas ini diberikan kepada siapa? Berarti kan ini diberikannya kepada wajib pajak. Kata kuncinya yang tadi loh, kepada wajib pajak yang melakukan pengalihan. Yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunannya di IKN. Jadi ya itu banyak kan? Enggak little bit kan? Iya, demikian Mas Riko. Udah gambaran secara umumnya ya. Betul sekali ya. Itu dia kawan pajak semua. Nah, semoga dengan adanya gambaran ini juga kawan pajak jadi semakin tertarik ya. Siapapun yang sekarang sedang establish bisnis barunya, hayu mari kita berinvestasi di IKN. With open arm gitu ya. Yes. Lagu dong Mas. Nah, Mbak Wanda, apa saja sih yang diatur dalam pemberian fasilitas ini? Sebenarnya yang ada pengaturan umumnya ya Mas. Pengaturan umumnya itu saya bagi ke 4 poin mungkin ya. Jadi pengaturan umumnya di sini pertama, ini fasilitasnya diberikan atas apa? Ingat kata kuncinya, keywordnya. Berarti ini diberikan atas penghasilan ya Mas ya. Atas penghasilan dari pengalihan tanah dan atau bangunan kepada pembeli yang merupakan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan di IKN yang ke-1. Ya, kalau mau diperpanjang lagi di Kabupaten Kutai Kartanegara atau di Kabupaten Penajam Pasir Utara yang ke-1. Kan itu ya. Yang kedua, kalau sudah ada, bagaimana cara saya menyebutkannya ya? Jadi yang kedua, kalau ada pengalihan kembali. Kalau ada pengalihan kembali tanah dan atau bangunan ini kepada pihak lain, ini tidak lagi dapat diberikan fasilitas. Jadi yang berkelanjutan sudah tidak dihitung lagi sebagai pemberian fasilitas. Semuanya selalu yang pertama. Semuanya.
kesan pertama lah, apalagi Mas, Oh. cinta pertama lah. Itu kalau yang ini pengalihan yang pertama, iya kan? Benar sekali. Oke, dan yang ketiga ini adalah fasilitasnya. Nah, sekarang instrumennya nih. Pada saat fasilitas ini diberikannya melalui apa? Oke, melalui apa sih dokumennya? Nah, ini diberikannya melalui penerbitan surat keterangan bebas. Oke, ada SKB. SKB, pasti familiar lah ya. Iya. Kawan pajak semua dan Mas Iko, apalagi pelaku usaha ya Mas ya, pasti tahu SKB. Dan yang keempat, skema pengurangan, fasilitas pengurangan ini berlaku sampai dan, masih lama nih Mas, sampai dan 2035. 2035. Berarti 11 years. 11 tahun, iya. Still 11 years. Dan kemudian diberikan pengurangannya. Ini nih yang saya sempat sampai baca 3 kali lah, bukan baca 2 kali lagi. Ini serius nih pemerintah, sebegini baiknya gitu. Diberikan pengurangannya sebesar 100% loh Mas. 100%. 100% Ini kalau artinya pajak semua. keseluruhannya ya Mbak? Keseluruhannya. Jadi bukan sampai dengan. Oke. Jadi ini murni 100%. Udah kayak jeruk Mas. Jeruk murni. Iya. Jangan lah ya. Emas lah ya. Emas Emas murni murni. udah 100% pokoknya. Ya, jadi itu pengaturan umumnya Mas Iko dan kawan pajak semua. Wah, lengkap sekali Mbak Wanda. 100% seperti itu ya. Betul, tertarik kan ya Mas? Tertarik banget nih kayaknya. Pasti. Nah, Mbak Wanda, untuk mempermudah kawan pajak lebih memahami lagi, boleh ada contoh dalam ilustrasinya? Boleh. Saya akan memberikan contohnya itu 2 deh. Satu oke. contoh yang simple, satu lagi contoh yang agak-agak tricky. Oke. Oke ya. Saya akan memberikan contoh yang mudah yang pertama nih kawan pajak semua. PTA. Oke. Kita simak baik-baik ya. Ya. PTA. PTA melakukan pengalihan tanah nih. Oke, pengalihan tanah. Kepada Tuan A. Tuan A. Nah, kemudian Tuan A ini melakukan pengalihan kembali kepada Tuan B. Oke, udah layer kedua ya. Oke, sekarang mari kita bersama-sama coba merenungkan gambaran case tadi. Dari PTA ke Tuan A. Ya. Menurut Mas Iko dan menurut kawan pajak semua, apakah dari PTA ke Tuan A itu akan mendapatkan fasilitas? Itu pasti karena yang pertama. Betul, karena pengalihannya yang ke satu, itu pasti mendapatkan fasilitas. Betul, ke satu. Kalau yang dari Tuan A ke Tuan B, pasti Pasti tidak lagi mendapatkan fasilitas karena ini sudah pengalihan yang ke berikutnya. Iya, betul sekali, Mbak Wanda. Jatuhnya jadi pengalihan kembali. Itu contoh simple yang pertama. Kalau ini sekarang saya mau kasih contoh lagi tapi agak jelimet. Agak bertingkat. Lebih bertingkat lagi. Oke. Ready? Yes. Oke. PTA melakukan pengalihan biar gampang ya, supaya gampang ya, melakukan pengalihan 1 unit rumah kepada Tuan B. Kita bikin agenda di bulan Agustus deh. Oke. Bulan Agustus ya. Yeah. 1 Agustus PTA melakukan pengalihan 1 unit rumah kepada Tuan B. 1, itu case 1. Ini bagiannya. Kedua, di 2 Agustus ya, PTA. sorry, masih PTA ya. Yeah. PTA melakukan pengalihan lagi kawan pajak, 1 unit rumah lagi, tapi ke Tuan C. Oke, yang lainnya lagi. Oke ya. Ya. Yang ketiga, di Desember, ini udah ekstrim nih Mas. Di Desember, si Tuan C, yang tadi melakukan pengalihan ke Tuan D. Oh, satu lagi. Ya, jadi pelakunya banyak nih. Ada 4 pelaku usaha, PTA, Tuan B, Tuan C, Tuan D. Oke. Dari berbagai transaksi tadi, Mas Iko dan kawan pajak semua, ayo kita breakdown satu-satu. Yang mana yang dapat fasilitas? Start from now. Dari PTA melakukan pengalihan 1 unit rumah ke Tuan A, dapat tidak? Dapat. betul. Karena ke satu. Oke, PTA melakukan pengalihan lagi, tapi ke Tuan C, dapat tidak? Dapat. Nah, karena berbeda si ininya kan, pembelinya kan. Oke. Dan dua-duanya adalah pengalihan yang ke satu. Nah, sekarang yang Tuan C. Yang Tuan C ini melakukan pengalihan ke Tuan D, dapat fasilitas nggak, Mas? Ini seharusnya tidak. Betul. Jadi ini tidak mendapatkan fasilitas karena tanah atau bangunannya itu sudah dialihkan kembali oleh si Tuan C kepada Tuan D. Semoga contoh ini bisa lebih membuat kawan pajak lebih memahami lagi. Oh, mudah ya ternyata.
Ternyata Gitu. seperti itu ya, Mbak. Ternyata seperti itu. Ilustrasinya seperti itu, Mas Iko. Tapi ini adalah yang saya lihat sangat menggiurkan ya. Insentif atau pengurangan ini oleh pemerintah karena memang 100% bulat-bulat, plek-plek gitu ya. Saya dong bulat. Saya tidak ke arah ke sana, saya ke sini ya, Mbak Wanda. Iya. Oh, jadi kita tidak ke sana tapi kita ke sini. Ayo, baiklah. Nah, ya, karena betul. ini 100% bukan sampai dengan 100%. Ya, jadi bukan sampai dengan, it is literally bulat 100%. Iya. Ya. Nah, kriteria atau persyaratan apa saja sih, Mbak Wanda, yang harus dilengkapi oleh wajib pajak dalam mengajukan permohonan ini? Oke, kriteria dan persyaratan itu kita bedakan ya, Mas Iko dan kawan pajak semua. Kalau kriteria itu tentunya adalah kriteria transaksinya seperti apa dan macam apa. Ayo kita bahas. Ini ada 3 kriterianya kawan pajak. Yang pertama, dari tadi kan Mas Iko bolak-balik mengingatkan IKN. Yeah. Tentunya berarti kriteria yang pertama untuk mendapatkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan ini adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan di IKN-nya sendiri. IKN. Hanya di IKN. Di IKN. Sekarang pertanyaannya adalah kalau tadi di IKN-nya itu di kabupaten, Kutai Kartanegara ya, dan Kutai Kartanegara dan Penajam Pasar Utara. Yeah. Is it possible if you made a transaction in other kabupaten, in other region, mungkin nggak kalau di selain dari 2 kabupaten itu, boleh tidak? Boleh. Asalkan masih di IKN. Iya. Oke. Berarti tapi yang tidak di IKN itu tidak boleh ya, tidak Mas? Boleh ya. Oke, jadi pengalihan haknya harus ada di ibu kota Nusantara. Kemudian yang kedua, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan ini diberikan kepada pembeli yang merupakan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan di IKN yang ke-1. Yang ke-1. Tadi kita juga sudah ilustrasikan, Mas. Bolak-balik kita ilustrasikan kalau yang kedua tidak boleh. Tuh, dan yang ketiga, ini tentunya harus menyampaikan permohonan dulu, permohonan fasilitas pengurangan PPh kepada siapa? Kepada Kepala KPP WP Pusat. Betul. Pusat ya. Tetap di pusatnya ya. Pusat terdaftar. Atau ke Kepala KPP Badora. Badora? Yang SPLN. Kalau dia subjek pajak luar negeri. Ya, artinya badan dan orang asing ya. Badan dan orang asing. Nah, itu adalah kriteria. Kemudian persyaratannya. Nah, kalau persyaratan permohonan SKB-nya, karena tadi kan Mas Joko nanya, persyaratan untuk SKB-nya bagaimana sih? Kalau persyaratan permohonan SKB-nya pasti harus memenuhi dulu kriteria yang 3 tadi. Oke, setelah memenuhi ini kriteria yang 1, 2, dan 3, kita lihat lagi berikutnya. Pelaksanaan kewajiban penyampaian SPT-nya. Segala sesuatu yang dimohonkan ke kantor pajak, saya yakin seyakin-yakinnya semuanya harus ada landasan penyampaian SPT-nya. Hakul yakin harus. Nah, di sini adalah kewajiban penyampaian SPT tahunan dulu nih, Mas. SPT tahunan PPh-nya itu untuk 2 tahun pajak terakhir. Iya. Terakhir ya, 2 tahun pajak terakhir. Dan SPT masa PPN itu 3 masa pajak terakhir yang sudah menjadi kewajibannya. Itu dulu. Berarti sudah ada persyaratan harus memenuhi kriteria, harus melakukan penyampaian SPT bla bla bla. Dan yang terakhir ini harus dilengkapi dengan dokumen. Apa saja dokumennya, Mbak? Bisa tebak nggak, Mas? Dokumennya apa? Apa ya? Tebak-tebak buah manggis gitu ya. Dokumennya ini berupa pertama, kalau dia harus ada surat pernyataan yang menyatakan bahwa wajib pajak ini mengalihkan tanah dan atau bangunannya kepada pembeli yang merupakan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan di IKN yang ke-1. Harus diikat dengan surat pernyataan. Diikat ya, Mas ya. Aduh, istilahnya ini. Iya, diikat dengan surat pernyataan. Dan yang kedua adalah salinan paspor kalau dia subjek pajak luar negeri. Seperti itu. Betul. Nah, jadi kawan pajak itu ada benang merahnya, yaitu pelaporan SPT tahunan 2 tahun terakhir dan SPT masa PPN 3 masa terakhir. Betul. Dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti surat pernyataan tadi dan paspor bagi yang berasal dari luar negeri. Betul sekali ya. Tuh, catat ya. Betul. Nah, kita lanjut, Mbak Wanda. Siap. Bagaimana sih kita mengajukannya? Seperti apa sih cara yang harus kita lakukan?
tadi kita balik ke yang awal sekali deh. Kita turn back ke awal sekali, saya menceritakan bahwa ini semua serba simplistic. Oke. Jadi memang kawan pajak semua ini mengajukan permohonannya melalui laman DJP online. Online. Jadi tidak perlu lagi kita kirim-kirim berkas gitu ya. Ya kita sudah mulai harus green environment memang harus ya. Paperless gitu ya. Nah kemudian alaman DJP online-nya kita kirimkan kemana? Kita kirimkan tentunya di kepada Kepala KPP yang WP Pusat terdaftar, ataupun Kepala KPP Badora kalau itu memang subjek pajak luar negeri. Oke, dan yang kedua permohonan ini diajukannya untuk setiap pengalihan. Oke, setiap terjadi pengalihan satu permohonan. Iya, betul. Jadi tidak serta-merta misalkan ada beberapa pengalihan, walaupun beberapa pengalihannya adalah pengalihan yang ke-1, tapi kemudian permohonannya itu adalah permohonan yang diakumulasikan, itu tidak boleh. Oke. Jadi harus setiap satu pengalihan itu adalah mengajukan satu permohonan. Dan yang kemudian ini prosedurnya adalah DJP kita Imas. Kita DJP, kita harus memproses permohonan WP dengan melakukan penelitian yang tadi. Yang syarat tadi ya, syarat SPT, syarat ini apakah di IKN, syarat apakah ini begini, syarat apakah ini begitu. Oke, kita lakukan penelitian dulu. Sesudah lolos nih di stages yang penelitian dan kriterianya, nah kemudian ada tanggung jawab kepala kantornya, kepala KPP-nya, menerbitkan SKB. Surat keterangan bebas. Kalau memang memenuhi persyaratannya. Tapi yang kedua, ingat, saya selalu bilang nih, waktu kemarin saya juga pernah podcast sama Mas Adi Wiono. Saya bilang, don't ghosting people, jangan di ghosting orang. Jadi, kalaupun tidak diterima, kalaupun tidak diterima, kita berikan notifikasi dan alasan kenapa kemudian permohonan pengurangan fasilitas PPh-nya ditolak. Jadi ada suatu kepastian ya. Betul. Ini yang lebih amazingly lagi, sudahlah 100% seluruh rangkaian dari proses prosedural itu hanya membutuhkan waktu 1 hari kerja. 1 hari kerja? Betul. Sudah online, 1 hari kerja harus ada keputusan. Betul. Kita kayaknya perlu give applause ya ke DJP ya. DJP ini sudah benar-benar memberikan yang terbaik untuk para wajib pajak. Ya, demikian Mas Iko dan kawan pajak semua. Ini luar biasa sekali Mbak Wanda ya. Jadi hanya dalam 1 hari kerja sudah ada keputusan dari permohonan tersebut. Betul. Nah, seperti Mbak Wanda dan timnya nih kalau bekerja, tim SAT maksud saya. Kita dong. Tapi SAT dan SET, bukan saset kopi instan ya. Itu jeruk peras lagi dong. Ada jeruk sasetan. Iya, saset. Ya Allah. Nah, ini semakin menarik Mbak Wanda. Nah, next talking about reward and punishment. Nah, sebagaimana proses bisnis lain, perpajakan lainnya, pasti dong ada mekanisme pengawasan di dalam itu. Betul. Nah, bagaimana DJP menyikapi fasilitas ini terkait pengawasan yang dilakukan? Oke, kalau kita sudah masuk ke ranahnya reward sudah pasti ranahnya adalah penerbitan SKB. Maupun itu ya kita kasih tahu lah ya, ini lo kita tolak karena bla bla bla. Tapi kemudian punishment-nya adalah pencabutan. Dicabut atau dibatalkan artinya seperti itu. Betul. Fasilitas itu ya. Oke. Nah, pencabutan SKB ini dilakukan dalam hal di kemudian hari, dan ini terkait lagi loh Mas dengan fungsi kita sebagai pengawasan implementasi fasilitas ini. Kan tadi di awal saya juga bilang ya bahwa DJP itu fungsinya apa? Ya kita melakukan pengawasan terhadap penerapan dan implementasi fasilitas-fasilitas tax holiday. Jadi jika di kemudian hari diketahui bahwa wajib pajak ini memenuhi kriteria pencabutan, seperti katakanlah, ternyata kita tahu, oh tanah dan atau bangunannya tidak berlokasi di IKN loh. Betul. Nah, ternyata setelah ada penelitian atau data lainnya di luar dari dua kabupaten tadi. Betul, dari wilayah IKN. Kemudian tanah dan atau bangunannya dialihkan kembali tadi ya, dialihkan kembali oleh si pembeli nih. Iya betul. Oke, namun ternyata pertama, pihak pembelinya itu telah memperoleh SKB. Oke, dan yang kedua, harusnya dia memang tidak diberikan fasilitas. Jadi kalau sudah ada pengawasan dan kita sudah melakukan penelitian di kemudian hari bahwa itu terjadi, ya sudah dicabut saja SKB-nya, fasilitasnya. Dan akibat dicabut itu tentu terhutang ya. Betul sekali. Ini dia masalahnya yang pasti harus
dipikirkan baik-baik karena tadi pemberian fasilitasnya itu 100%, maka konsekuensinya penghasilan atas pengalihan tadi yang zero tadi yang akhirnya tidak jadi terhutang, ini jadi terhutang PPh kawan pajak dan akan ditagih kembali oleh DJP. Plus ada sanksi administratifnya lagi. Kan double ya. Ibaratnya apa ya Mas kalau udah disayat, dikasih garam, dikasih lemon kan sakit ya. Perih loh Mas. Kalau kata teman saya bertubi-tubi. Oh iya betul. Jadi coba kita tidak melakukan kesalahan hal-hal seperti itulah kalau memang di awal memang sebenarnya kita tidak masuk kriteria tadi, ya juga jangan mengajukan permohonan sih Mas. Iya betul sekali ya Mbak. Nanti malah sakit belakangan. Ya begitu Mas Riko dan kawan pajak semua. Baik Mbak Wanda dan kawan pajak, luar biasa sekali komprehensif nih penjelasannya. Udah seperti Amin. Sudah seperti seharusnya. Iya, udah kayak paket hemat gitu ya, paket lengkap gitu ya. Siapa dulu? Wanda Nusantara Rahma. Mbak Wanda, silakan dinikmati. Saya lupa nawarin Nah dari itu tadi. dia Mas, Mohon maaf, saya kan tamu ya. Kalau nggak ditawarin kan nggak minum ya. Ayo kawan pajak semua, Mas. Kayak kita perlu cheers deh untuk kesuksesan fasilitas ini. Amin. Yes, selamat minum kawan pajak semua. Duh. Saya masih menikmati, tunggu ya. Tunggu. Yes, please continue. Oke. Baik Mbak Wanda dan kawan pajak, luar biasa sekali nih penjelasannya. Sudah sangat seperti paket lengkap. Paket lengkap, ya. Jangan paket hemat tapi ya. Iya. Nah, bicara tentang fasilitas terkait IKN ini, semakin kita cari tahu, kita kulik, itu malah semakin penasaran. Semakin kepo. Semakin kepo, semakin FOMO seperti itu. Nah, jadi kalau ibarat kita makan kuaci, agak gantung kalau nggak tuntas gitu ya, nggak habis. Kenapa kuaci, Mas? Kenapa kuaci? Nah, nanti kita bahas di belakang. Baik. Iya. Nah, kawan pajak, tentunya kami berdua berharap bahwa penjelasan tadi yang dari awal sampai saat ini dapat memberikan gambaran umum ataupun memenuhi rasa keingintahuan dari kawan pajak semua. Amin. Walaupun singkat, tapi dapat memberikan pencerahan berikutnya bagi kawan pajak maupun pelaku usaha tadi yang ingin berekspansi ke IKN kita. Iya. Hayu kita tarik mereka semua, Mas. Supaya IKN makin pemerataan pertumbuhan ekonomi. Betul, itu udah jadi doa dan harapan kita semua. Iya, betul. Amin. Ya. Baik, Mbak Wanda, kira-kira ada tambahan lagi yang ingin disampaikan? Ya, ingin disampaikan saya rasa tidak ada ya. Cuma saya ingin sekali lagi memberikan penegasan yang affirmnya lah, bahwa memang fasilitas ini sayang sekali untuk dilewatkan karena 100%. Betul. 100%. Kemudian saya ingatkan sekali lagi untuk tidak menyalahgunakan fasilitas ini, karena balik lagi konsekuensi yang harus dihadapi pada saat di breach fasilitas ini itu lebih besar, jauh lebih besar. Itu masih mungkin tambahan dari saya itu. Ya. Loh, kok udah closing statement aja Mbak Wanda? Belum closing statement. Sabar dulu. Siap. Oke. Baik kawan pajak semua. Saya boleh ya, Mas Iko, saya closing statement. Baik kawan pajak semua, fasilitas pengurangan pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan di IKN yang ke-1 ini merupakan salah satu fasilitas dari sekian banyak fasilitas yang diberikan oleh pemerintah terkait tax holiday dan pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Nah, saya harap, Mas Riko berharap, kami semua di DJP berharap bahwa kawan pajak semua dapat mensukseskan program pemerintah ini dalam rangka pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Demikian Mas Riko. Terima kasih Mbak Wanda. Sama-sama Mas Riko. Ya. Nah, jika kawan pajak masih memiliki pertanyaan terkait dengan fasilitas pengurangan pajak penghasilan, pengalihan atas hak tanah dan atau bangunan di IKN ini, nah dapat menghubungi kami ataupun di KPP tempat wajib pajak terdaftar ataupun malah ketik-ketik nih di Instagram. Ketik-ketik gimana ya? Komen-komen. Oh iya, oke. Komen di Instagram ya Allah. ataupun Mas, kamu kelahiran tahun berapa sih? Mohon maaf. Komen. Oke. Siap di Instagram dan Twitter-nya kita ya. Iya, betul sekali. Akhir kata, kami tim penyuluh KPP Wajib Pajak Besar 1 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala kekurangan di kegiatan pada hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.
Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk bahagia. Tar dulu. Oke? Ayo saya mau challenge. We do battle. Kita pantun. Boleh. Boleh ya, kita adu pantun. Oke ya. Ada tantangan. Siap ya? Iya. Oke. Pergi ke kebun memanen jagung. Cakep. Melewati Mau hutan atau rimba? Iya. Melewati hutan atau rimba sih? Boleh, hutan atau boleh. rimba. Oke. Melewati, ya udah saya pilih rimba aja. Melewati rimba belantara. Oke, artinya? Mari sama-sama kita dukung pembangunan di ibu kota Nusantara. Ayo, I challenge you. Oke. Saya pikir dulu sebentar ya. 1, 2, 3. Main layang-layang di dalam hutan cemara. Kalau cuma bilang sayang, anak kecil juga bisa. Bang Taufik lanjut. Bang Taufik orangnya gagah kalau berjalan pakai sepatu. Oke. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera. Bye.